Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Horror Persen. Episode kali ini saya akan membawakan cerpen dari cerpen.com dengan judul Ular Gaib di Jembatan Sukuh. Cerpen karangan Muhammad Nizar, kategori cerpen horor atau hantu, lolos moderasi pada 23 Oktober 2022. Jembatan Sukuh adalah jembatan yang tidak asing oleh penduduk sekitar sungai, tapi itu cerita saat aku masih kecil, kira-kira umurku 7 tahun saat itu. Aku juga tidak tahu apakah itu hanya rumor atau bukan, tapi karena aku masih polos jadi aku mempercayai kata-kata itu. Saat aku sedang bermain dengan teman-teman di halaman rumah seorang kakek, kami suka bermain permainan tradisional yang disebut gasing, tapi kami menyebutnya kekean. Kau curang, ini bukan giliranmu, kata Hamid yang membentak Rudi karena curang. Apa yang kau bicarakan ini giliranku, Rudi menjawab dengan nada yang agak tinggi. Ya sudah, jangan bertengkar, mereka pun terdiam. Gimana kalau main yang lain, kataku lagi. Akhirnya kami setuju dan mulai bermain kelereng. Memang Hamid dan Rudi tidak begitu akur, tapi mereka akan berbaikan lagi ya namanya juga teman, selalu ada konflik. Kami main sampai sore ya karena besok hari Minggu jadi tidak masalah. Kami habis main biasanya ke sungai. Sungai itu berada di bawah jembatan Sukuh. Rumornya memang ada ular gaib, ciri-cirinya yang besar, panjang, berwarna putih dan ada corak hitamnya. Namun nyatanya ada orang yang masih suka mandi di situ. Memang benar sungainya jernih, makanya banyak suka mandi di sungai itu. Menyegarkan, kata orang-orang. Ya Hamid, ayolah kita nyebur, tunggu apa lagi? Seru Rudi yang sudah nyebur terlebih dahulu. Sabarlah kau, kata Rudi. Aku tidak mau kalah, aku sudah nyebur terlebih dahulu dibanding Hamid. Sungainya memang menyegarkan seperti kata orang-orang. Biasanya yang mandi di sini kebanyakan orang yang habis dari sawah. Memang enak sekali habis berkeringat karena ke sawah melepas penat ke sungai. Ya untuk kegiatan besok kan hari Minggu, nah gimana kalau kita mancing aja, kata Hamid. Jadi bagus, tapi jam berapa mancingnya, katanya Rudi. Gimana kalau jam 1 siang, jawab Hamid. Saat itu aku teringat akan perkataan orang-orang, yaitu kalau ke sungai dari jam 12 siang sampai jam 2 siang, kata mereka biasanya ular gaib keluar. Hamid, kalau ke sungai jam 1 siang ada ular gaib, kataku. Malah kau itu kan hanya rumor belaka, sahut Hamid. Kan Hamid memang sedikit keras kepala, jadi aku akan mengikutinya saja. Dirasa sudah cukup berendam di sungai, kami pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah aku ganti baju dan sholat asar. Selesai sholat aku mengaji sebentar. Tak terasa sudah azan maghrib. Aku dan ayahku pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Habis maghrib biasanya aku belajar, tapi dikarenakan besok Minggu ya sudah jadi kebiasaanku kalau malam Minggu tidak belajar. Saat itu aku nonton TV, ya saat itu kakakku pulang dari kerja. Biasanya aku minta dipinjamkan HP, ya karena besok Minggu jadi aku dipinjami. Kakakku tidak lelah jadi dia beristirahat. Aku bermain HP dan bermain game mobil-mobilnya kesukaanku. Tak terasa sudah jam 8-9 malam dan aku harus tidur sebelum dimarahi ibu. Keesokan paginya aku membantu orang tuaku seperti menyapu, cuci piring, dan lain-lain. Aku olahraga pagi bersepeda bersama dua orang teman baikku, Rudi dan Hamid. Kami bersepeda tidak perlu jauh-jauh, hanya mengitari satu kampung. Terkadang kami hampir ke warung untuk beli sari kedelai. Sari kedelai kesukaanku adalah sari kedelai gula merah. Segar sekali, kataku. Ya, kau benar, kata Hamid. Kami melanjutkan bersepeda, kali ini kami pulang ke rumah masing-masing. Aku keburu lapar karena lupa makan sebelum keluar tadi. Aku mengambil piring, membuka tudung sadi, mengambil lauk pauk dan juga nasi. Aku menyantap makanan dengan lahap karena aku sangat lapar. Setelah kenyang nonton TV, acara kesukaanku di malam Minggu. Jam 9 teman-teman menjemput hendak bermain. Mau main apa, kataku. Main jedokan aja, kata Rudi. Yaudah, cari bambu di kebun yuk, banyak, kataku. Kami pergi ke kebun mencari bambu yang bagus. Jedokan adalah permainan zaman dulu yang terbuat dari bambu kecil yang disodok oleh bambu kecil lainnya. Kami meminta Pak Ade buatkan. Setelah kami dapat bambunya, kami juga membantu Pak Ade membuatkannya untuk kami. Kami bermain bersama-sama.
Jangan kenain kepala dong, teriak Rudy. Cengeng, padahal perutnya cuma kertas basah doang, kata Amit. Mereka mulai lagi, kataku. Siang hari di jam 1 siang, sesuai kesepakatan kami ke sungai bersama. Kami membawa pancingan dan umpan. Kami memancing tidak begitu lama, sesuai dugaanku tidak begitu lama. Tidak begitu lama muncul sesosok ular warna putih sesuai kata orang-orang. Mit, itu ularnya goib. Itu ular goibnya, Mit, kataku. Iya, besar sekali, kata Mit. Kami bertiga sontak lari terbirit-birit. Kami lari ke rumah masing-masing. Tiba-tiba pada sore harinya badan mereka panas, muka mereka pucat, mereka seolah masih meratapi sesosok ular besar tadi. Saat mereka ditanya, mereka bilang mereka melihat sesosok ular besar yang siap melahap mereka saat mereka memancing. Orang tua mereka terkejut, begitu juga orang tuaku. Katanya sesosok ular goib itu sebenarnya adalah siluman. Kalau malam tertentu dia berubah menjadi sosok cantik, baju putih serta selendang putih. Kakekku yang mendengar itu juga sontak terkejut dan berkata, kita harus membawa sesajen untuk ular itu. Mereka bergegas ke jembatan sungai dengan membawa sesajen yang ada. Alangkah terkejutnya di sana ada sesosok wanita dengan baju putih menghilang dalam sekejap. Jadi itu teman-teman, kesimpulannya cerita ular gaib di jembatan Sukuh. Jadi jembatan Sukuh itu jembatan yang terkenal di desa itu, dan rumornya dari jam 12 siang sampai jam 2 siang itu ada ular putih yang keluar gitu. Jadi pemeran utama ini dia bermain dengan dua teman baiknya, yaitu Rudy dan Amit. Mereka main gasingan pada hari Sabtu. Lalu mereka bilang, ayo gimana kalau minggu siang jam 1 kita mancing di sungai ini. Terus pemeran utamanya bilang, kalau jam 1 ada ularnya. Itu kan cuma rumor, katanya. Ya udah, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, hari Minggu jam 9 mereka bermain jedokan, yaitu bambu yang disodok dengan pelurunya kertas basah. Mereka sampai main jam 1 sesuai kesepakatan. Jam 1 mereka mancing, dan tiba-tiba ular itu muncul, ular gaib itu. Mereka lari terbirit-birit ke rumah masing-masing, lalu mereka panas, wajah pucat. Ketika ditanya kenapa mereka melihat ular yang siap melahap mereka. Nah, kata kakek si pemeran utama ini, katanya harus beri sajen buat ularnya itu, katanya. Nah, ketika diberi sajen, ada sesosok wanita putih cantik, dan lalu seketika langsung menghilang. Jadi begitu, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Atau di komen kurangnya apa, dihujat, nonton penampakan, silahkan di komen, di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.